Cuan, cuan, we be getting money. Cuan. Oke Mas Bro, kali ini saya share info bahwa grup STS open lagi STS rekomendasi dan diskusi di bulan Juni 2025. Nah, teman-teman akan masuk ke dua grup ini, grup rekom dan grup diskusi. Grup rekom isinya rekom, diskusi isinya tanya jawab, teman-teman ya. Nah, kita akan intip STS yang masih jalan saat ini, yaitu STS rekomendasi Mei, aktif sampai tanggal 31 Mei tentunya. Nah, kemarin di tanggal 16, karena ini videonya saya buat tanggal 17, ini ya perform kemarin tanggal 16, kita dapat cuan di Aksi, Aman, Java, Jawa, Adro, Koko, Bir, dan sebagainya, teman-teman. Kita cuan 8 saham. Dan di menu STS ini ada dua menu, yaitu menu swing seperti ini dan menu base JP seperti ini. Ya, ini base JP yang tadi tabel tuh swing. Nah, kita intip swingnya teman-teman. Nah, swingnya seperti ini bentukannya teman-teman. Ada yang cepat, ada yang agak lama. Jadi kalau swing itu kita anti CL. Jadi bagi teman-teman yang pegawai atau yang punya usaha yang nggak bisa mantau market seharian, ambillah menu swing. Ini sahamnya santai dan nggak pakai CL. Kalaupun nggak cuan, kita akan bawa ke next STS. Jadi masih aman banget teman-teman menu swing ini kayak gitu ya. Dan di STS ini juga akan dapat bonus juga, yaitu perkiraan saham dividen di bursa ini masih aktif sampai di akhir September guys, sampai September, luar biasa. Jadi datanya teman-teman bisa didapatkan di sini, yaitu misalnya ada saham ini ya, misalnya saham Zona, saham Kobek ini masih akan bagi dividen yang lumayan teman-teman ya di bulan Juni dan seterusnya. Cacai aja kalau teman-teman pengen gabung segera, karena kita close di tanggal 31 Mei. Oke, kita lanjut ke videonya. Oke Mas Bro, kali ini kita akan bahas tentang kemungkinan Persib Bandung untuk IPO di tahun depan, teman-teman. Nah, di sini beritanya udah beredar di mana-mana bahwa Persib Bandung ini udah mempersiapkan ya guys ya, atau berencana untuk IPO di awal tahun 2026 ya, mau setengah tahun lagi lah kayak gitu guys ya. Nah, apakah ini akan bagus guys ya? Karena kalau kita lihat teman-teman, di sini beritanya kan baru rumor nih, baru isu segala macam, dan detailnya kita belum dapat, detail bocoran-bocoran prospektusnya belum dapat. Tapi kita akan ngaca ke yang udah guys. Nah, yang udah itu adalah Bali United. Teman-teman tahu ya, kalau misalnya teman-teman pencinta Liga 1 pasti tahu lah ya, Bali United, Persib dan sebagainya. Nah, Bali United ini udah IPO dari tahun 2019, dan ini saya ngikutin guys ya. Jadi saya ngikutin IPO-nya si Bola. Nah, kodenya tuh Bola guys. Bola itu adalah Bali Bintang Sejahtera. Ini adalah perusahaan yang mengelola klub bola Bali United. Ya, kayak gitu guys. Nah, kita akan ngaca aja ke sini, karena kalau Persib kan masih belum jelas ya guys ya, apakah akan jadi IPO atau enggak, dan detailnya gimana juga kita belum tahu. Tapi kalau udah muncul seperti ini, kemungkinan ya akan IPO, tapi kan masih lama di tahun depan. Nah, untuk Bola ini kita lihat aja guys ya. Di saat dia IPO di tahun 2019, ini sempat juga rame guys ya, waktu itu si IPO-nya Bola. Bali United IPO kayak gitu ya. Ya, termasuk rame gitu IPO-nya guys ya, termasuk dibahas di banyak media-media waktu itu. Nah, ini kita lihat di sini arah dua kali guys ya. Sebenarnya ini arah yang ketiga teman-teman di sini untuk si Bola gitu. Nah, habis itu dia turun, baru dia naik di tahun 2021. Nah, apakah 2021 itu Bali United itu juara Liga 1 ya? Kita nggak tahu ya, saya nggak ngikutin sepak bola lokal soalnya guys. Nah, ini yang pasti naik di sini, terus dia turun lagi, dan ya kalau bisa dibilang IPO Bola ini kurang menarik teman-teman. Kurang menarik, dan sahamnya habis naik dia turun lagi. Bahkan ini di bawah harga IPO untuk saat ini. Karena kalau kita lihat di sini untuk IPO-nya Bali United itu di 175 ya, di tahun 2019, dan sekarang harganya cuma 102. Dan yang paling nggak enaknya adalah kenapa kita atau saya atau influencer saham yang lain itu nggak pernah bahas bola. Karena lihat di sini teman-teman, nggak pernah bahas nih Bali United nih. Karena filenya guys, lihat aja filenya. Ini transaksi hariannya tuh sangat kecil guys ya. Ini cuman jutaan, di bawah 100 juta guys. Nah, mau gimana? Mau ngapain di saham-saham kayak gini? Bisa dibilang Bola ini adalah saham yang nggak liquid. Padahal guys ya, masyarakatnya itu adalah 44,66%. Saya nggak tahu kok bisa seperti ini ya. Padahal porsi masyarakatnya tuh gede, hampir separuh kayak gitu ya dari keseluruhan saham. Tapi kenapa di marketnya ini nggak liquid? Ya, saya juga nggak bisa jelasin ini kenapa kayak gitu ya. Apakah orang-orang pada hold gitu ya, nggak mau ngejual saham ini, mereka keep dengan kenceng kayak gitu ya. Padahal nih saham yang rugi untuk saat ini, ruginya gede juga guys.
Ini sempat untung dan rugi, dan ini belum pernah bagi dividen. Oh, pernah guys, tahun 2022 tuh pernah sekali bagi dividen, teman-teman. Nah, tapi dia rugi untuk saat ini, tapi nggak liquid guys. Berarti kalau penjelasan ya, kenapa saham ini nggak liquid, padahal share out-nya tuh ada 6 miliar ya. 6 miliar lembar ya. Kenapa nggak liquid? Ya mereka berarti keep guys. Ya nggak ditransaksikan tuh sahamnya, cuman dibeli, disimpan aja, jadi jimat. Mungkin seperti itu ya. Saya juga nggak bisa jelasin secara detail kenapa bisa seperti ini. Biasanya kalau saham-saham yang nggak liquid tuh porsi masyarakatnya kecil. Nah ini aneh, porsi masyarakat yang gede tapi nggak liquid. Berarti masyarakat semua nyimpen. Mungkin masyarakatnya adalah masyarakat yang simpen saham bola itu adalah supporter atau penggemar berat Bali United. Mereka udah simpen aja gitu. Mungkin seperti itu bisa juga guys ya. Karena kalau kita ngomong supporter bola tuh fanatik ya. Nanti kalau Persib Bandung IPO pasti supporter bolanya beli guys. Walaupun dia nggak pernah beli IPO sebelumnya, nggak pernah tahu saham sebelumnya, nggak pernah beli IPO sebelumnya ya, bahkan belum punya sekuritas. Mungkin saat Persib IPO mungkin mereka akan berbondong-bondong bikin sekuritas cuman buat beli saham Persib, disimpan aja. Mungkin seperti itu bisa, karena ini juga bola seperti itu juga guys ya. Masyarakatnya keep kayak gitu teman-teman. Mungkin ini supporternya kayak gitu. Ya mungkin ini agak beda ya IPO dari sebuah klub bola dengan IPO perusahaan yang lain, mungkin beda nantinya guys ya. Kita akan nantikan, karena ini udah lama banget sih bola dan saya udah lupa kayak gitu, kayak gimana vibes-nya gitu. Nanti kita tunggu di tahun depan, yaitu di IPO-nya Persib. Nah ini guys ya penjelasan atau detail dari bola nih guys ya. Di sini bola adalah perusahaan yang mengelola klub sepak bola Bali United. Nah dia juga memiliki anak usaha dan bla bla bla. Teman-teman bisa baca di sini ya dengan detailnya di sini teman-teman. Dan Bali United itu adalah salah satu klub bola ya dengan fasilitas terlengkap ya, terbaik di Indonesia guys. Bahkan Persib pun kalah ya. Walaupun Persib kayaknya juara Liga 1 ya sekarang ya. Juara Liga 1, tapi untuk training centernya gitu ya, atau fasilitasnya itu kalah sama Bali United. Bali United ini yang terbaik teman-teman ya, karena timnas tuh TC di situ ya. Timnas Indonesia tuh TC di Bali United Training Center guys. Jadi ya berarti apakah Bali United ini lebih bagus daripada Persib nantinya pas IPO? Kalau menurut saya sih enggak guys ya, karena walaupun training centernya kayak gitu ya, si Persib ini lebih di bawah Bali United. Saya kira kalau Persib itu lebih gede harusnya guys ya dari Bali United ya. Dia dari supporternya dan dia sering juara Liga 1 ya, seperti itu. Harusnya sih IPO-nya si Persib nanti itu akan lebih rame daripada IPO-nya Bali United. Nah kita nantikan aja guys di tahun depan teman-teman ya. Nice.